Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru atau fasal yang baru dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah, yakni adalah merupakan salah satu bab yang paling agung dari bab-bab agama yang agung lainnya, demi menjaga kemurnian agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka adalah satu sikap antipati terhadap para pengusung kebid'ahan serta menyikapi mereka secara tepat menurut pandangan syariat. Maka perlu kiranya untuk melengkapi penempatan sikap terhadap mereka perlu untuk memahami dan mengetahui sifat-sifat dan sepak terjang mereka. Maka adalah bab-bab yang disusun oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang berbicara tentang tanda-tanda ahli bid'ah. Supaya apa? Supaya mudah dikenal. Karena ahlul bid'ah itu pandai sekali berkamuflase, pandai sekali dia beralibi, dia pandai menyusup untuk membuat kerusakan-kerusakan di dalam agama. Maka dari itu dia tidak dikenal dari nama-nama. Sebab kalau nama itu bisa berubah seiring waktu dan tempat. Jadi nama itu bukan sebuah patokan utama. Sebab kalau nama ya terserah saja, orang bisa menamakan jazakallah khair dirinya atau kelompoknya dengan nama Wiro Sableng, Kura-kura Ninja, Doraemon dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Hanya sebuah penamaan. Jadi kalau kita mengenal sebuah penyimpangan itu dari nama, kita gampang terkecoh karena nama bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Tetapi ada perkara paling besar di belakang nama itu adalah
sepak terjang mereka, pemahaman mereka, dakwah yang diusung oleh mereka, yang menjadi tanda khusus bagi mereka. Inilah yang harus kita kenal. Sehingga dimanapun dan kapanpun dia berubah dengan nama apapun, kalau sepak terjangnya masih itu saja, dakwah yang dia serukan itu adalah masih itu saja, ya, maka kita katakan itu adalah sebuah penyimpangan. Iya, walaupun nama berganti, walaupun nama berganti. Sebab itu sekali lagi kita katakan bahwa alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah di sini adalah tanda-tanda yang merupakan kekhususan mereka, yang dengan tanda itulah mereka dapat dibedakan dari yang lainnya. Ya, semisal kita juga mengatakan bahwa akidahnya ahlul bid'ah itu berarti keyakinan khusus yang ada pada mereka, yang dengan keyakinan itulah mereka terbedakan dari yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi bukan tanda umum, bukan tanda umum, ya. Jadi bukan pada hal-hal yang umum. Misalnya begini, kita katakan tanda seorang mukmin yang baik itu adalah dia melakukan puasa Ramadan. Ya bukan. Karena puasa Ramadan itu umum, setiap seorang muslim ya dia wajib puasa. Ya kan? Misal tanda seorang mukmin yang baik itu dia membaca Al-Quran. Ya bukan, sudah merupakan sifat setiap muslim. Itu dia membaca Al-Quran, bahkan dia wajib mempelajari Al-Quran sebelum dia pelajari ilmu-ilmu yang lain. Apalagi bagi penuntut ilmu hadis, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, itu beliau menyebutkan, dan juga seperti Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Jama'ah, itu mereka mengatakan bahwa sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk perkara pertama yang dia pelajari itu adalah dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Kemudian setelah itu baru dia hafal hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi, dia belajar yang lain-lain. Kenapa? Karena ilmu yang paling utama itu adalah ilmu Al-Quran, kemudian yang lain-lainnya begitu. Jadi kalau kita katakan ya penuntut ilmu itu sifat seorang mukmin atau ahlu sunnati wal jamaah itu adalah dia menghafal Al-Quran, ya bukan, itu sifat umum kaum muslimin gitu kan. Nah jadi ana ingin sampaikan di sini adalah yang dikatakan tanda atau alamat atau keyakinan khusus mereka, yaitu adalah satu perkara khusus yang dengan perkara itu mereka dibedakan dari yang lainnya, bukan hal-hal yang umum. Paham ya? Bukan hal-hal yang umum. Sehingga kalau dikatakan kita membedakan ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah itu dengan cara dia rajin membaca Al-Quran, ya bukan. Itu bukan tanda khusus. Ya. Nah, sebab apa? Sebab ya setiap muslimin dia mengabdi, bertakarruf kepada Allah, ya dia memperhatikan, ya dia selalu kesehariannya hidup dengan Al-Qur'an. Ya, bahkan orang-orang Khawarij itu bacaan Al-Qur'an mereka luar biasa juga, salat mereka luar biasa. Jadi salat, puasa, zakat itu tanda yang umum bagi kaum muslimin, bukan ciri khusus bagi sebuah kelompok. Begitu. Paham maksud anak ya? Tanda kutip. Dalam tanda kutip supaya ini dipahami dengan baik, mukaddimah ya. Jadi kalau kita ingin katakan tanda-tanda ahli bid'ah, ini artinya tanda khusus yang dibedakan antara seorang dengan orang yang lain, atau ahli bid'ah dengan ahlu sunnah. Seperti tanda-tanda ahlu sunnah, yakni tanda khusus yang dimiliki oleh ahlu sunnah, yang dengan tanda itu dia terbedakan dari kelompok yang lain. Akidah ashabul hadith, akidah khusus yang dipegang oleh ashabul hadith, yang dengan itu dia dibedakan dari kelompok yang lain. Begitu maksudnya. Khusus, ciri khusus dia. Paham ya ikhwan ya? Taib, bukan ciri umum. Taib. Kemudian berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Wa alamatu
wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun dhahirah wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum wastighfafuhum bihim wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyah wa jahalah wa dhahiriyah wa musyabbihah i'tiqadan minhum fi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin anil ilmi wa annal ilma ma yulqihi syaitanu ilaihim min nataji uqulihim al-fasidah wa wasawisi sudurihimul mudlimah wa hawajisi qulubihimul khaliyati minal khair wa kalimatihim wa hujajihimul atilah bal syubahihimud dahidatil batilah. Kata Imam As-Sabuni rahimana rahimahullah, tanda-tanda bid'ah ala ahliha pada pengusungnya, pada pelakunya itu badiyatun dhahirah. Badiyatun dhahirah di sini berasal dari kata bada yabdu, bukan badiah yang artinya apa? Kabilah, pegunungan, perkampungan, bukan ya. Tapi ini bada yabdu, ini badiah ya, ini jelas, nampak dengan jelas, dhahirah yaitu terlihat, ini takkid sebenarnya. Yani tanda-tanda bid'ah pada pelakunya itu jelas dan tampak atau nampak dengan jelas. Wa adharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda-tanda mereka yang paling nampak itu adalah syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya penentangan mereka terhadap pembawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtiqaruhum lahum wastighfafuhum bihim, dan mereka meremehkan serta mengkerdilkan mereka. Ini meremehkan dan menghina dan meremehkan para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hobi mereka tuh suka melecehkan dan menghina ahli hadis, itu maksudnya, ya, mendiskreditkan ahli hadis. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa dhahiratan wa musyabbihatan. Dan mereka ahlul bid'ah itu mempunyai ciri khas lain, yaitu menamakan ashabul hadis dengan nama hasyawiyah, jahalah, dungu, bodoh, dhahiriyah, atau orang-orang kontekstual, atau musyabbihah, adalah para musyabbihah. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin anil ilmi. Ya, dalam keyakinan mereka, yaitu dalam keadaan mereka meyakini bahwa kabar-kabar Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bima'zilin anil ilmi, yakni dia jauh dari ilmu, yakni dia bukan ilmu, Nanti kita jelaskan. Wa annal ilma ma yulqihi syaitanu ilaihim min nataji uqulihim al-fasidah. Dan bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu bagi mereka, bagi ahli bid'ah itu adalah
perkara-perkara yang diwahyukan oleh syaitan kepada mereka. Perkara-perkara yang diberikan oleh syaitan kepada mereka dari hasil pemikiran-pemikiran yang rusak. Wa wasawisi sudurihimul mudlimah, dan was-was dada-dada mereka yang gelap. Wa hawajisi qulubihimul khaliyati minal khair, dan imajinasi ya pada hati mereka yang kosong dari kebaikan. Wa kalimatihim wa hujajihimul atilah, dan kata-kata serta argumen-argumen yang terlantar. Bal syubahihimud dahidatil batilah, bahkan syubhat-syubhat mereka yang terbantahkan lagi batil. Jadi bagi mereka itu ilmu, sementara bagi ahlul hadis yang mereka katakan ilmu itu ya hayalan-hayalan, imajinasi-imajinasi, ya, yang dibangun di atas apa, filsafat-filsafat, ya, kemudian syubhat-syubhat, ya, itulah yang dimaksudkan ilmu bagi mereka. Tetapi ilmu bagi mereka itu dalam pandangan ashabul hadis hanyalah omong kosong saja, karena merupakan apa? Hayalan, hasil dari imajinasi, hasil dari hayalan, hasil dari kerangka berpikir yang dibangun di atas filsafat. Itu bagi mereka. Paham maksudnya, ikhwan? Baik, sepenuhnya kalimat ini antum paham maksudnya enggak? Baik, sini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, Al-Imam As-Sabuni ingin menjelaskan kepada kita bahwa tanda-tanda ahlul bid'ah itu sangat nampak dengan jelas. Tentu nampak dengan jelas ini bagi ahlul ilmi, bagi ahlul ilmi, atau bagi orang-orang yang belajar. Bagi orang awam ini tidak nampak. Bagi orang awam tidak nampak. Dan di antara tanda mereka yang paling nampak itu adalah yang pertama, permusuhan mereka yang keras terhadap para pembawa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklum ya ikhwan, kalau kita lihat ahlul bid'ah itu mereka tidak senang dengan hadis-hadis Nabi, paling tidak senang. Jadi kalau antum kasih tahu hadis Nabi, nanti mereka katakan, ah ini sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit hadis, ya kan? Mereka jengkel dengan hadis. Kenapa jengkel dengan hadis? Walaupun secara dohir mereka menampakkan dirinya di atas sunnah, secara dohir mereka mengatakan bahwa dia ingin mengikuti sunnah. Tapi ketika anda katakan kepada dia, oh hadis melarang ini, hadis melarang ini, hadis melarang itu, dia kira apa ini hadis, gitu. Dia jengkel terhadap hadis. Kenapa? Karena pergerakannya tidak bebas dan tidak leluasa ketika dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia cari jalan lain, bagaimana supaya dia bisa leluasa. Dia bangun amalan-amalannya di atas hadis-hadis yang dhaif, dia bangun amalan-amalannya di atas dugaan-dugaan. Sehingga kalau kita katakan kepada dia hadis ini dhaif, dia katakan ya tidak ada masalah, mau dhaif, mau sahih, mau kuat, mau lemah, yang penting hadis. Ya. Supaya apa? Supaya dia seenaknya bisa beramal. Maka dari itu, di dalam perjalanan engkau tidak akan mendapati seorang ahlu sunnah itu bisa menyatu dengan ahlul bid'ah. Tidak akan pernah. Sehingga kalau ahlu sunnah dan ahlul bid'ah itu berada pada satu tempat, pasti salah satu dari keduanya mengalah, pergi. Sebagaimana air itu tidak akan pernah bisa menyatu dengan minyak. Kalau ada air antum tuangkan minyak, pasti dia berpisah. Ada minyak antum tuangkan air, pasti dia berpisah. Ahlul sunnah dan ahlul bid'ah tidak akan bertemu sebagaimana minyak dan air. Kenapa? Karena prinsip dan jalan mereka berbeda. Prinsip dan jalan mereka berbeda. Dan antum lihat, orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap para ulama ahlul hadis adalah ahlul bid'ah. Mereka mencari segala macam cara untuk mendiskreditkan ahlul bid'ah, untuk mendiskreditkan ahlus sunnah.
mendiskreditkan ulama-ulama mereka. Maka apa? Di antaranya mereka kalau melihat ahlu sunnah mereka remehkan, mereka rendahkan, dan mereka memberikan nama-nama yang menjauhkan dengan maksud supaya menjauhkan umat dari ashabul hadis. Diberilah nama Wahabi, diberilah nama Jahala Dungu, diberilah nama kontekstual, ya, diberilah nama Hasyawiyah. Apa itu Hasyawiyah? Hasyawiyah itu al-hasyu, itu secara bahasa tambahan yang tidak bermanfaat. Itu al-hasyu itu tambahan yang tidak bermanfaat, atau sisipan yang berlebihan, atau sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu al-hasyu secara bahasa. Sehingga al-hasyawiyah itu maknanya adalah orang-orang yang ucapannya penuh sisipan yang tidak berguna. Al-hasyawiyah itu orang-orang yang ucapannya penuh sisipan yang tidak berguna, atau golongan yang dianggap tidak punya dasar ilmu yang kokoh. Itu al-hasyawiyah. Nah, istilah ini, penggunaan istilah ini biasanya itu dengungkan oleh para filosof, para ahli kalam, untuk merendahkan orang-orang yang mereka anggap sebagai lawan. Itu biasanya awalnya. Tapi kemudian istilah ini dipakai untuk merendahkan ashabul hadis, untuk merendahkan ashabul hadis. Sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa itu beliau mengatakan, wa amma lafdzul hasyawiyah fa innahu la aslalahu fi kalamis salaf. Adapun lafadz al-hasyawiyah itu tidak ada asalnya dalam ucapan salaf, tidak dikenal dalam ucapan salaf. Ya, wa innama ahdatsahu ahlul bid'ah li syabbi wal la'ni, yaitu hanya ungkapan al-hasyawiyah ini hanyalah dibuat-buat oleh ahlul bid'ah untuk mencerca dan melaknat, yuriduna bihi ahlal hadis, yang mereka maksudkan dengan ucapan ini sebagai laknat dan sebagai celaan adalah kepada ahlul hadis. Ya, jadi ahlul hadis dinamakan apa? Al-hasyawiyah, yakni orang-orang yang kontekstual, orang-orang yang dungu, orang-orang yang nggak paham tentang hadis, ya, orang-orang yang nggak paham gitu. Jadi ucapan-ucapan atau lakap-lakap yang ada makna menunjukkan kurangnya pengetahuan, kurangnya ketakwaan, kurangnya luas ilmu. Kalau zaman sekarang ini sudah modern, mungkin para ahlul bid'ah yang lainnya di zaman ini itu mungkin mereka pakai istilah-istilah yang milenial, mungkin kurang main jauhnya. Atau itu orang-orang yang pikniknya kurang jauh, ya, baca kitabnya kurang banyak, bisa jadi. Ya, itu istilah-istilah mereka terhadap apa? Ashabul hadis. Ya, lisan-lisan yang muncul dari orang-orang tersebut ke ahlul hadis dengan yang demikian, maka kita katakan uslub orang ini sama dengan uslub pembesar-pembesar mereka di zaman dahulu kala. Sampai zaman Al-Imam As-Sabuni, beliau menjelaskan kriteria-kriteria mereka di dalam kitab Aqidah Salaf ini. Iya. Baik. Jadi sikap pertama mereka itu apa? Paling keras penentangan mereka terhadap ashabul hadis, tidak pernah bisa menyatu dengan ashabul hadis. Dan yang kedua apa? Memberikan lakap-lakap yang jelek kepada ashabul hadis. Jadi kalau antum dapat lihat ada orang jenggotnya panjang, ya, pakai sorban 3, ya, satu di kepala, satu di leher, satu di pinggang mungkin, ya, atau sorbannya harus 27 kali lilitan di kepala biar seperti Mahatma Gandhi mungkin begitu, ya, tapi lisannya keras terhadap ahlul hadis, ketahuilah pada dirinya ada tanda-tanda ahlul bid'ah. Atau antum lihat orangnya jenggotnya panjang, matanya menyala, ya, suka ngomong tentang ilmu di mana-mana seperti ahli fatwa,
tapi lisannya keras terhadap ulama-ulama yang diakui keilmuan mereka dalam bidang hadis, maka ketahuilah dia adalah pada dirinya ada tanda-tanda ahlul bid'ah. Iya, mafhum ya ikhwan? Gak usah dikenal dari nama-nama, gak usah dikenal dari pemikiran, gak usah. Antum sulit untuk membedah pemikirannya karena antum bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau antum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa antum bedah pemikiran mereka satu demi satu. Tapi ilmu antum juga nggak kalah jauh dari mereka, ya. Bahkan mungkin bahasa Arab antum lebih rendah dari mereka, ya. Mungkin mereka baca buku sudah 10, antum baru 2. Itu pun belum tamat walaupun ngaji sudah 10 tahun tapi ngajinya itu aja, levelnya di kelas itu aja. Ibarat orang banyak sekolah tapi sekolahnya SD selama 20 tahun. Jadi SD di sini 20 tahun, pindah lagi SD di situ 20 tahun, pindah lagi SD di situ berapa tahun, ya sama-sama SD, yang dipelajari adalah kali-kali 1 sampai 10, itu aja. Ya. Mafhum ya, ikhwan? Lalu di bawah saya banyak sekolah SD, ya, tapi SD-nya 15, SD doang. Ya, enggak naik kelas ke SMP, enggak naik kelas ke SMA, enggak naik kelas ke kuliah dan seterusnya. Jadi apa ikhwan fillah azanillahu wa iyakum, untuk membedakan itu sulit. Paham nggak? Nah, oleh sebab itu untuk sampai kepada tahap untuk membedah pemikiran-pemikiran mereka, mempreteli penyimpangan-penyimpangan mereka, itu adalah tabakat atau levelnya level orang-orang alim di atas Anda. Tapi bagaimana Anda mengetahui mereka dengan cepat? Mengetahui mereka dengan cepat adalah dari lisan-lisan mereka terlontar permusuhan kepada para ulama ahlul hadis. Gampang nggak? Gampang aja. Wah, siapa tuh Albani? Albani bikin susah gue aja. Ya, benar ada. Ya. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, Wahabi tanduk syaitan. Ya, itu ucapan-ucapan yang apa? Yang ngeri terlontar dari lisan-lisan mereka. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, mereka menamakan ahlul hadis dengan nama-nama yang jelek. Kemudian apa? Mereka meyakini, dalam keadaan mereka itu meyakini, ini saya harus jelaskan di sini agak meluas di bab ini, kalimat ini biar antum nggak salah paham. Mereka meyakini bahwa akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin anil ilmi. Mereka meyakini bahwa kabar-kabar Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah itu jauh dari ilmu, terpisah dari ilmu. Dia bukan ilmu maksudnya. Dia bukan ilmu. Naam. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kabar-kabar Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah, di sini Al-Imam As-Sabuni menggunakan kalimat akhbar, berita-berita, ya. Nah, kalau kita lihat berita-berita kabar yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sabuni dari pandangan ahlul bid'ah, bahwa berita-berita atau hadis-hadis Nabi. Kenapa tidak disebutkan hadis-hadis Nabi? Kalau hadis itu dia terlalu spesifik. Kalau khabar itu dia terlalu umum. Jadi menggunakan istilah khabar di sini umum, nanti saya bisa jelaskan beberapa hal. Tapi yang pertama perlu tahu dulu yang mereka maksudkan ini adalah hadis-hadis ahad, khabar-khabar ahad. Dalam bidang apa? Dalam bidang keyakinan. Karena umumnya ahlul bid'ah itu mereka tidak menerima hadis-hadis Nabi dalam bab-bab yang berkaitan dengan akidah. Seperti apa? Tangan Allah, istiwanya Allah, ya kan? Kaki Allah, pendengarannya Allah, dan seterusnya. Apalagi kitab ini di awal-awalnya berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini bahwa ahlul bid'ah itu mereka tidak menerima hadis-hadis ahad dalam bidang akidah. Mereka mengatakan hadis-hadis ahad dalam bidang akidah itu dia bukan ilmu, Begitu, paham ya? Baik. Di sini saya berikan catatan penjelasan ana di luar daripada konteks ini untuk memberikan gambaran kepada antum sedikit. Kalau kita bicara akhbar, kabar-kabar dari Nabi, atau kurang lebih kita bicara tasyri', antum sudah belajar usul fikih apa yang paling rendah?
Usul fikih apa? Supaya Anda jelaskan ini tasyri'. Khawatir antum kalau jelaskan nanti. Oke, baik, saya coba dengan yang paling gampang. Kalau ya paling mungkin yang paling populer itu usul min ilmil usul ya, Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ya, usul fikih. Tapi saya ingin katakan ada pelajaran-pelajaran usul fikih yang seperti Al-Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, atau Al-Imam As-Sabuni, Al-Imam Asy-Syatibi, usul fikihnya Al-Mutafaqih, itu dijelaskan bahwa akhbar Nabi atau tasyri'. Tasyri' itu apa istilah tasyri'? Tasyri' itu adalah penetapan hukum demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, penetapan hukum itu di dalam usul fikih yang disebutkan oleh Az-Zarkashi, oleh Al-Imam siapa namanya Asy-Syatibi, itu ada 4. Pertama, berkaitan dengan kisah-kisah para nabi terdahulu yang telah dihapus, atau syariat nabi-nabi terdahulu yang sudah dihapus. Ya, karena ada syariat nabi terdahulu yang tidak dihapus juga, seperti puasa Daud ya. Ya, kalau syariat nabi terdahulu yang sudah dihapus, ini berita. Paham ya? Yang kedua, merupakan syariat dalam agama tapi mansukh, juga sudah dihapus. Yang ketiga, merupakan kekhususan Nabi, tasyri' yang merupakan kekhususan Nabi. Mafhum ya ikhwan? Yang keempat adalah tasyri' yang masih berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah tasyri' atau berita-berita yang berkaitan dengan keyakinan. Berita-berita gaib. Berita-berita gaib. Perhatikan. Nah, kalau yang pertama, kedua, ketiga dan yang kelima ini ya, itu adalah sebuah ilmu yang cukup untuk menjadi wawasan. Cukup menjadi apa? Wawasan. Misalnya begini. Antum tahu tentang syariat Nabi terdahulu, tapi sudah dihapus. Antum tahu itu untuk diamalkan apa enggak? Enggak diamalkan, wawasan aja. Iya kan? Begitu juga antum tahu tentang hal-hal khusus bagi Nabi. Nabi boleh menikah lebih dari 4. Untuk antum amalkan. Enggak boleh, antum enggak boleh amalkan. Nikah enggak boleh 5. Ya. Nah, ini cukup untuk apa? Wawasan. Mafhum ya ikhwan? Kemudian antum mengetahui tentang apa tadi? Berita-berita gaib. Itu untuk diimani. Untuk diimani. Mafhum ya ikhwan? Kemudian yang berikut apa tadi? Syariat Nabi terdahulu yang dihapus. Mansukh. Antum belajar tentang hal-hal yang hukum-hukum yang sudah dimansukh, dihapus. Itu untuk diamalkan tidak? Tidak, itu untuk wawasan saja, pengetahuan. Ya. Kalau untuk syariat Muhammad, syariat yang masih berlaku, itu tidak boleh, tidak harus untuk diamalkan. Paham maksudnya, ikhwan? Nah, walaupun mungkin pada kondisi tertentu di mana antum berada itu nggak sanggup diamalkan, tapi wajib untuk diamalkan. Misalnya antum belajar tentang haji, antum masih miskin. Itu untuk beramal nggak? Beramal. Hanya sekarang antum nggak bisa haji karena kondisi. Iya. Antum belajar tentang berjihad, itu untuk beramal apa untuk wawasan? Beramal. Hanya sekarang memang belum aja untuk berjihad, kan gitu kan? Antum belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbudakan. Waris bagi budak, orang yang membebaskan budak dan seterusnya, itu untuk diamalkan atau wawasan saja? Hah?
Diamalkan karena perbudakan nggak dihapus. Nanti di akhir zaman ada. Kalau nggak bukan antum ya anak cucu antum pasti mengamalkan. Tapi yang jelas untuk mengamalkan. Ya bukan hanya sebatas wawasan. Tapi kalau antum belajar tentang surga dan neraka, itu untuk apa? Diyakini, itu kabar gaib. Ya, antum belajar tentang Nabi Musa pernah melempar tongkat menjadi ular. Itu untuk apa? Wawasan, begitu. Tidak mungkin antum amalkan lempar tongkat supaya jadi ular. Gak mungkin. Bisa heboh di keranggan. Iya. Benar. Mafhum ya ikhwan? Nah ini Az-Zarkhasi dan Asy-Syatibi menjelaskan demikian adanya. Nah, anak ingin katakan akhbar yang dimaksudkan di sini yang tidak diterima oleh ahlul bidah itu akhbar yang mana? Tasyri' yang mana? Tasyri' yang mana? Antum punya catatan dah. Yang gaib, akhbar yang gaib. Paham ya, kawan? Itu tidak mau diterima bagi mereka karena mereka mengatakan akhbar-akhbar gaib itu tidak memberikan manfaat ilmu. Itu sifatnya dhanniyah, prasangka. Sifatnya apa? Prasangka. Karena sifatnya prasangka, maka bagi mereka tidak boleh meyakini sesuatu yang masih bersifat prasangka. Paham ya, kawan? Lalu kalau begitu mana ilmu bagi mereka yang dimaksudkan dalam bab ini? Mereka berimajinasi. Mereka berimajinasi. Mereka berhayal. Lalu mereka tumpahkan hayalan mereka dan imajinasi mereka itu menjadi sebuah kerangka ilmu. Itulah yang namanya ilmu filsafat. Mafhum ya, kawan? Untuk berbicara dalam bidang gaib. Untuk berbicara dalam bidang apa ya, kawan? Bidang gaib. Mafhum? Paham sampai di sini? Maka dari itu Al-Imam As-Sabuni mengatakan yang mereka lakukan itu melainkan adalah was-was yang gelap dalam hati mereka. Bisikan yang setan lemparkan, bisikan-bisikan yang rusak penuh dengan kerusakan ke dalam hati-hati mereka. Hujah-hujah mereka itu terbantahkan, kata-kata mereka terbantahkan, subhat-subhat mereka itu terbantahkan lagi batil. Kenapa? Karena juga sama. Mereka justru bukan membangun di atas dalil, tapi membangun di atas hayalan juga akhirnya. Paham ya? Baik. Sampai di sini antum paham? Mafhum ya, ikhwan? Bisa dipahami? Bisa anda ini dipahami? Baik. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Pertanyaan sederhana, kenapa mereka menolak kabar-kabar tersebut? Lalu mereka mengatakan dia bersifat dhanniyah. Justru mereka membuat argumen-argumen baru, imajinasi-imajinasi, hayalan-hayalan yang mereka rumuskan dalam satu rumus sebagai ilmu bagi mereka dalam memahami perkara-perkara gaib berkaitan dengan sifat-sifat Allah, neraka, surga dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka punya standar. Apa standar mereka dalam mengukur kebenaran? Al-aqlu, akal. Iya. Akal dijadikan mizan, dijadikan timbangan, dijadikan ukuran bagi mereka untuk mengukur kebenaran. Maka dari itu, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali beliau menjelaskan di sini, li'anna indahum asasal ilmi huwal aqlu wa huwal mizan. Al-aqlu huwal mizan, fa in jaa asy-syar'u yuwafiqul aqlu qabiluhu la li ajli annahu syar'un wa innama li annahu wafaqa uqulahumul fasidah wa in khalafa uqulahum qaddamul aqla alal kitabi was sunnah fa ayyu syarrin yafuqu hadza. Jadi karena bagi mereka itu punya dasar-dasar ilmu atau prinsip ilmu dasar mereka, dasar ilmu bagi mereka itu akal. Akal adalah timbangan tolak ukur bagi mereka. Al-aqlu huwal mizan, akal adalah timbangan bagi mereka. Akal adalah
patokan bagi mereka. Fa in jaa syar'u yuwafiqul aqlu, apabila syariat datang yang sesuai dengan akal, qabiluhu, mereka menerimanya. Lali ajli annahu syar'un wa innama li annahu wafaqa uqulahumul fasidah. Bukan karena itu adalah syariat, tetapi karena dia sesuai dengan akal mereka yang rusak. Jadi kalau sesuai dengan akal mereka terima, bukan karena syariat. Syariat datang sesuai dengan akal mereka terima. Mereka terimanya bukan karena syariat, tapi karena cocok dengan akal mereka. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan akal mereka, maka qaddamul aqla alal kitabi was sunnah. Mereka pasti membuang nas, membuang syariat, mereka mendahulukan akal di atas Alkitab dan sunnah. Maka kata Syekh Robi bin Hadi rahmatullah alaih, fa ayyu syarrin yafuqu hadza, maka kejelekan apa lagi yang lebih dahsyat daripada ini? Dia timbang kebenaran itu dengan akal. Maka dari itu kita katakan, jangan jadi letakkan akal Anda di depan nas, tetapi letakkan nas itu di depan akal Anda. Iya, nas di depan akal Anda, tapi juga jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, nanti Anda sulit pahami nas. Jadi akal Anda di belakang nas tapi dekat saja, jangan terlalu jauh. Ya. Tapi kalau akal Anda di depan nas, maka Anda akan keliru. Anda akan menolak kebenaran dengan akal. Lah inilah mereka. Inilah mereka. Sebab itu mereka mengatakan keyakinan mereka bahwa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan yang tadi kita katakan tasyri dalam bentuk akhbar itu adalah apa? Dia bukan ilmu, dia bukan ilmu. Mafhum ya ikhwan? Dia bukan ilmu. Taib. Sampai di sini paham ya ikhwan? Mafhum ya? Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira antum bisa paham di sini ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak penjelasan, yang penting bisa memahaminya. Jadi intinya adalah kesesatan ini berawal dari patokan mereka untuk mengukur kebenaran itu akal, bukan nas. Iya. Taib. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.